Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Haleluya. Mari kita akan bersama-sama melihat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-62 ayat 2 dan 3, ayat yang tidak asing lagi ya, ayat yang sudah menjadi hafalan. Perasaan tenang dekat Allah. Ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji nama Tuhan. Di sini jelas di dalam pasal 62 ini adalah Mazmur Daud. Ini adalah ungkapan hati Daud. Bagaimana dia menyampaikan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Pernyataan ini tentunya tidak hanya sebuah pemanis bibir ya. Tidak hanya sebuah kata-kata mutiara saja, tidak. Tetapi sebenarnya perkataan ini sangat dalam, karena ini adalah ungkapan hati Daud yang benar-benar merasakan bahwa hanya dekat Allah saja dia merasakan ketenangan. Artinya ada sebuah pengalaman yang dialami oleh Daud bersama dengan Tuhan, sehingga dia bisa menyampaikan pernyataan ini. Pengalaman pribadi Daud dengan Tuhan ini menjadi dasar dari penulisan ayat-ayat firman Tuhan ini. Sama halnya seperti kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita punya pengalaman dengan seseorang, kita bisa menceritakan perasaan kita ketika bersama seseorang tersebut. Entahkah perasaan marah, kecewa, atau sebaliknya perasaan senang, bahagia. Semuanya bisa kita ungkapkan. Kadang-kadang kalau seseorang lagi jengkel sama seseorang lain ya, atau kecewa atau dikecewakan, mereka bisa menjadi orang yang pandai secara mendadak, pandai berpantun, pandai berpuisi, bahkan pandai bernyanyi. Jadi ungkapan itu dinyatakan karena sebuah pengalaman yang terjadi. Kita lihat bagaimana semakin dalam seseorang dikecewakan, semakin bagus puisinya, semakin indah kata-katanya, padahal kecewa. Tetapi sebaliknya juga seseorang yang mengalami kebahagiaan ketika dia bersama orang lain, orang yang dikasihinya, atau seseorang tertentu yang begitu dihormatinya, mereka juga bisa menyampaikan sebuah syair pujian yang juga sama-sama indahnya seperti orang yang kecewa tadi. Cuman bedanya kalau orang yang kecewa kan memang menyedihkan syairnya, ya kan? Syairnya menyedihkan. Teganya engkau padaku, yang begitu. Kalau orang yang jatuh cinta kan, waduh, rata-rata dia belum dah bilang sayangku. Loh, itu semua terjadi kenapa? Karena sebuah pengalaman. Jadi kembali pada ungkapan tadi, Daud mengungkapkan ini juga berdasarkan sebuah pengalaman yang dia alami bersama dengan Tuhan. Dia merasakan bagaimana di dalam perjalanan kehidupannya, bukanlah perjalanan kehidupan yang mudah. Dari seorang gembala yang tidak diperhatikan, bahkan seorang gembala yang diabaikan, ketika ada pemilihan raja-raja,
Dia tidak diperhitungkan oleh Nabi Tuhan. Tidak masuk hitungan, bahkan orang tuanya sendiri mengabaikannya. Ketika ditanya, mana anak-anakmu? Aku mau memilih mengurapinya menjadi raja Israel. Orang tuanya hanya menyodorkan kakak-kakaknya saja. Mereka yang tampan, yang gagah, mereka yang punya karir bagus sebagai tentara, semuanya disodorkan. Ini anakku, ini anakku. Mau menyodorkan Daud rasanya malu. Kenapa? Karena hanya seorang gembala. Pada masa itu seorang gembala itu orang yang diabaikan memang. Tetapi Nabi Tuhan berkata, bukan ini. Masih ada lagi enggak? Barulah disampaikan, oh iya masih ada lagi. Wah, itu pokoknya enggak masuk hitungan. Rasanya orang tua menyampaikan begitu kan, sepertinya seolah-olah malu. Tetapi itulah yang terjadi. Apa yang dilihat manusia belum tentu itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan melihat ke dalam hati. Manusia hanya melihat secara lahiriah saja. Dan kita lihat bahwa perjalanan menuju kesuksesan diawali sejak dia mengalami pengurapan. Mungkin orang berpikir setelah diurapi menjadi raja tinggal duduk manis dan kemudian tiba-tiba sukses. Tidak bisa. Bahkan orang dunia berkata, kalau engkau menyukai kenyamananmu, maka sukses akan menjauh dari hidupmu. Orang yang ingin sukses harus berani hidup tidak nyaman. Wah, itu menurut orang dunia aja seperti itu. Itu dialami Daud. Ketika dia dilantik, diurapi menjadi seorang raja, tidak saat itu dia langsung menduduki tahta kerajaan, tetapi dia harus melewati proses yang saya katakan proses yang tidak nyaman, yang membuat hidupnya itu tidak mengalami ketenangan. Bagaimana tidak? Untuk melangkahkan kakinya menjadi seorang raja, dia harus berjumpa dengan Goliat. Itu sesuatu yang membuat manusia menjadi tidak nyaman, khususnya bangsa Israel. Tidak ada satu orang pun yang berani. Mereka tentara terlatih pun tidak berani, ketakutan. Dan Daud harus menghadapi itu. Sebagai seorang manusia, sehebat-hebatnya Daud, dibandingkan dengan Goliat sebenarnya tidak ada apa-apanya. Daud hanya seorang gembala yang taunya hanya membawa kambing dombanya ke padang rumput. Sementara Goliat itu tentara terlatih yang paling hebat, raksasa, dan mungkin prestasinya sudah tidak bisa diragukan lagi. Makanya dia sangat diandalkan oleh orang Filistin untuk mengalahkan bangsa Israel. Secara manusia mungkin saya berpikir Daud juga mengalami ketakutan. Dia orang normal, manusia normal. Daud orang biasa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupnya dibandingkan dengan orang-orang sebangsanya. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah hubungannya dengan Tuhan. Itu berbeda. Imannya kepada Tuhan itu berbeda. Rasa percayanya kepada Tuhan itu juga berbeda. Itu yang membedakan. Sehingga ketika Daud diperlengkapi dengan pakaian tentara, dia berkata, aku tidak bisa berperang dengan pakaian tentara ini. Terlalu berat.
Akhirnya dia hanya berpakaian apa adanya sebagai gembala. Senjatanya dia tidak membawa tombak, tidak membawa pedang, hanya umban. Umban itu sejenis ketapel. Rasanya mustahil, dan rasanya mungkin teman-teman sebangsanya akan berkata apa? Ini orang gila. Ya, betul enggak Bapak bisa saja. Orang lain perang bawa panah, bawa tombak, bawa pedang, ki malah goblin tengan. Orang Jawa kan masih bilang begitu. Wah, ini orang gila kan. Tetapi itulah Daud, iman yang begitu kuat membuat dia bisa menghadapi Goliat. Dia berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan pedang, tapi aku datang dengan nama Allah Israel. Ada iman yang kuat yang pada akhirnya kita lihat proses pertama ini dilewati begitu luar biasanya. Goliat yang membuat bangsa Israel menjadi tidak tenang, tidak nyaman, ketakutan, penuh kekhawatiran, kecemasan. Tetapi dengan nama Tuhan, Daud yang tidak dianggap tadi, Daud yang diremehkan tadi, dia dipakai Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Saya percaya ungkapan Daud ketika dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Di sini Daud ingin menunjukkan, menyatakan imannya, bahwa dia percaya penuh kepada Tuhan. Ketika dia dekat kepada Tuhan, maka dia percaya pembelaan Tuhan itu ajaib. Pembelaan Tuhan itu luar biasa. Sehingga Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan proses berikutnya ketika dia seperti dimasukkan di dalam lembah kekelaman. Setiap hari hidupnya diteror. Dia tidak berhadapan dengan hantu atau apa, tidak. Tetapi dia harus berhadapan dengan Saul, sang penguasa itu sendiri. Tidak ada orang yang nyaman berhadapan dengan pemerintah, kan begitu. Tidak ada orang yang bisa tenang ketika berurusan dengan pemerintah itu. Wah, galau setiap hari, mau tidur saja. Wah, rasanya waktu itu, wah kok enggak selesai-selesai gitu kan. Rasanya persoalan itu kok, wah enggak selesai-selesai. Jadi kadang-kadang persoalan itu membuat seseorang itu tidak tenang. Nah, saya ingin menggambarkan situasi yang dialami Daud ketika berhadapan dengan Saul. Dia tidak nyaman, tidak tenang, persoalan itu terlalu berat. Sehingga dia harus melarikan diri, menghindari. Dia diproses sedemikian rupa. Sampai-sampai dia berpura-pura menjadi orang gila. Saking apa? Saking beratnya tekanan tadi. Dia harus berhadapan dengan Saul sang penguasa, tetapi dia juga harus berhadapan dengan orang Filistin. Mungkin secara manusia dia akan mulai bertanya, wajah ini tenan orang tuh, aku ini diurapi sebagai raja pandak tuh, ya tuh. Kenapa? Karena prosesnya itu menunjukkan tidak ada dia kesempatan untuk menjadi raja. Dia dibawa ke dalam situasi yang berat. Makanya ketika kita melihat ungkapan-ungkapan Daud di pasal 62 ini, kita bisa temukan situasi yang sedang dia hadapi. Tetapi luar biasanya rencana Tuhan itu tidak bisa digagalkan oleh manusia seperti apapun. Cara manusia menjatuhkan, cara manusia ingin menggagalkan. Kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau Tuhan sudah menetapkan,
Tidak ada satupun rencana Allah yang gagal dalam kehidupan Daud. Daud bisa dibawa dari satu proses ke proses yang lain. Tidak nyaman, tetapi dia terus maju dalam rencana Tuhan. Dia tidak berhenti, tidak menyerah. Proses itu sekalipun berat, sekalipun pahit, dia tetap jalani. Dan pada akhirnya kesempatan itu datang. Tuhan angkat dia sebagai seorang yang sukses, seorang raja. Dan dia menyatakan kesuksesannya, keberhasilannya itu bukan karena kemampuan dia. Dia berkata dengan jelas, hanya karena dia dekat dengan Allah. Dekat itu menunjukkan bahwa Daud ini ada semangat, ada usaha untuk mencari Tuhan. Dekat juga menunjukkan bahwa Daud itu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia menunjukkan bahwa dia membangun hubungan dengan Tuhan itu sedemikian rupa, sehingga dia sadari kesuksesannya, keberhasilannya menjadi seorang raja, itu semua terjadi karena Tuhan. Inilah yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita melewati tahun 2022 ini. Keberhasilan yang kita harapkan, cita-cita yang kita harapkan, kesuksesan yang menjadi mimpi kita, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Sebagaimana dia memberikan keberhasilan kepada Daud, sebagaimana dia mengangkat Daud, dia juga sanggup mengangkat kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperhatikan kepada firman Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari dari ungkapan Daud ini? Yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, Daud punya kesadaran yang kuat bahwa dia butuh Tuhan. Oleh karena itu dia berusaha membangun hubungan dengan Tuhan. Saya yakin kita juga harus punya kesadaran yang kuat bahwa kita ini butuh Tuhan. Amin. Tidak bisa kita jalan sendiri. Dengan kekuatan kita ini, kita tidak mampu. Kita selesaikan masalah dengan pikiran kita, dengan kepandaian kita, dengan kehebatan kita. Ada berapa banyak masalah yang tidak selesai, tapi justru tambah masalah. Kita hanya bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan baik ketika Tuhan itu campur tangan. Dan perlu sebuah kesadaran bahwa kita butuh Tuhan di setiap persoalan kita. Dan yang kedua yang bisa kita pelajari adalah Daud punya iman yang kuat. Imannya ini mendorong kepada dia untuk percaya penuh bahwa setiap langkah kakinya itu sudah diatur Tuhan menuju sebuah kesuksesan, sekalipun melewati sesuatu yang tidak nyaman dalam hidupnya. Dia tetap percaya bahwa apa yang dianggap mustahil bagi manusia itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita percaya 2022 adalah tahun berkat dan kita berjalan, kita dekat dengan Tuhan, saya yakin tahun ini sesuai iman kita menjadi tahun berkat. Amin. Jadi saya sampaikan dua hal ini. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ialah firman Tuhan memotivasi kita menjadi anak-anak Tuhan yang optimis. Bahwa tahun ini adalah tahun yang diberkati Tuhan, yang diperuntukkan bagi kita. Bahwa masa depan kita adalah masa depan yang dipersiapkan oleh Tuhan. Tuhan pasti memberikan yang terbaik ketika kita mau membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan saya percaya kita semua adalah biji mata, milik yang berharga, yang tidak mungkin dibiarkan oleh Allah. Dia pasti membela, menolong, dan memberkati kita semua.
kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu, sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu,